mulai dari AI ya. AI itu artificial intelligence ya. Bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Jadi ini adalah teknologi yang dibuat supaya kita bisa meniru kecerdasan manusia. Kan kecerdasan itu biasanya dimiliki manusia. Kita membuat program atau mesin supaya pinternya sama dengan manusia ya. Jadi artinya nanti kita ingin mesin itu bisa mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia. Jadi nggak usah pakai manusia. Misalkan kita akan memprediksi nih pelanggan ini akan beli apa tidak ya, orang ini layak dapat kredit apa tidak. Biasanya kan ada analis itu ya, analis yang menganalisa itu manusia ya. Bagaimana kita hilangkan itu, bukan maksudnya manusia itu tidak penting, bukan itu ya. Tapi dengan yang bekerja mesin itu bisa lebih cepat ya, lebih akurat. Manusia kan kadang-kadang capek ya, overtime ya, mesin nggak ada capeknya, 24 jam kerja juga bisa jalan terus ya. Itu adalah gambaran artificial intelligence. Nah, dalam kondisi yang lebih baru lagi, kita mungkin pernah tahu self driving car ya, mobil yang berjalan sendiri, gimana dia kenalin ada mobil lain, jalannya di sini, kapan ngerem, kapan ngegas. Itu kan suatu proses yang kompleks ya. Manusia pun perlu pembelajaran sangat lama untuk bisa memperkirakan. Nah, butuh kecerdasan juga ya. Nah, kecerdasan buatan ini adalah tidak ujuk-ujuk ada, Mas Pandu. Jadi ini adalah lanjutan dari teknologi atau fenomena teknologi yang ada sebelumnya. Ya, mungkin Mas Pandu ingat fenomena big data. Ya, big data itu data skala besar, di mana data yang skala besar itu bisa kita cari polanya. Ya, kita cari pola-pola tersembunyi di data. Itu namanya proses data analitik. Nah, untuk mencari mencari data mencari data pola-pola tersembunyi itu kita butuh orang namanya data science ya. Ya, data scientist, ilmunya data science. Jadi di dekade 2010 sampai 2020 ini itu big data, data analytics, data science itu meledak luar biasa. Yang endingnya itu menuju ke pembentukan kecerdasan buatan tadi ya. Nah, kemudian ada juga namanya machine learning ya. Machine learning itu salah satu bagian dari AI di mana kita ajarin mesin supaya bisa pintar lah ya. Nah, istilahnya gitu supaya pintar. Itu AI ya. Nah, kalau blockchain itu adalah suatu teknologi di mana memungkinkan kita mempunyai catatan apapun juga ya, transaksi, percakapan, kepemilikan itu di semua komputer di internet ya. Jadi apa akibatnya kalau kita punya catatan ada di mana-mana? Akibatnya kita lebih terbuka, lebih transparan ya, lebih handal ya. Misalkan saya kasih uang ke Pak Mas Pandu, misalkan semua orang mencatat bahwa Pak Andri uangnya berkurang, Mas Pandu uangnya bertambah. Jadi nanti kalau Mas Pandu bilang, saya bilang saya kirim uang 50, padahal saya baru kirim 5. Kita kan berantem, Mas. Yeah. Karena kita berantem tapi semua orang tahu bahwa saya itu bohong gitu. Karena catatannya ada di semua orang. Nah, itu adalah salah satu fungsi teknologi blockchain. Tapi nanti ke depannya ya sekarang juga salah satu misi dari teknologi blockchain itu adalah menghilangkan central authority atau sebut penengah atau sebut orang yang biasanya menjadi penengah antar dua pihak itu nggak perlu ada. Jadi nanti kalau kirim-kiriman aset, kirim-kiriman uang, kirim-kiriman barang itu saya ke Pak Mas Pandu aja, nggak perlu lewat bank, nggak perlu lewat yang pokoknya di tengah-tengah, karena di tengah itu dibilang powernya gede. Kalau powernya gede itu cenderung korupsi. Ngerti maksudnya ya Pak ya? Jadi catatannya dari semua nggak perlu kita sekarang kan lewat apa? Kita percayakan kita belanja ke e-commerce ya, kemudian kita percayakan e-commerce itu nanti barangnya saya terima, pembelinya terima uang, barangnya nyampe di saya, kita semua percayakan ke e-commerce itu. Ya kan kelayanan, karena dia ada untuk melakukan. Dengan menggunakan blockchain saya nggak perlu itu. Ya, saya bisa langsung execute ke Mas Pandu directly. Efeknya apa? Jadi lebih murah, Mas. Lebih murah dan lebih ya nggak kalah robustnya. Ya, gitulah, Mas. Itu gedenya, Mas. Nah, nanti kita bicara lagi detailnya.